Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Butia dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi turunan bagian kedua tentang fungsi naik, turun, dan nilai stasioner. Baik, kita akan membahas tentang fungsi naik, fungsi turun, kemudian nilai maksimum, minimum, dan juga titik belok ya. Nah, ini di sini ada sebuah kurva, katakanlah di sini ini kurva fx ya namanya ya. Nah, coba lihat arah kurva ini dari kiri menuju ke kanan ya. Ini dari kiri, ini arahnya naik ya, kemudian berhenti sejenak di titik puncaknya di sini ya. Kemudian dia turun ya, turun lalu berhenti sejenak lagi baru kemudian naik. Nah, coba perhatikan arahnya. Arah yang naik ini disebut dengan daerah naik ya. Kemudian ketika dia turun ini disebut dengan daerah turun. Ya, terakhir ini daerah naik lagi. Kemudian di titik di mana tadi berhenti sejenak, nah untuk posisi yang berada di atas ini disebut sebagai titik stasioner untuk maksimum karena dia posisinya ada di atas. Ya, nilai stasionernya di sini maksimum atau titik stasionernya maksimum. Kemudian untuk di titik yang berhenti sejenak di sini ya, setelah daerah turun ini disebut stasionernya minimum. Ya, jadi bisa dipahami ya, mana yang merupakan daerah naik, kemudian daerah turun, mana yang merupakan stasioner maksimum dan juga stasioner minimum. Daerah naik sudah jelas berarti itu arahnya naik. Ya, dari kiri ke kanan arahnya naik. Kemudian daerah turun berarti lanjutannya nih, arahnya turun. Gitu ya. Kemudian ini ada kurva lagi, bentuk kurva yang lain di sini ya. Ini ada kurva fx lagi. Ini membacanya juga dari arah kiri ya atau arah bawah di sini. Ini arahnya naik ya. Kemudian dia berhenti sejenak, kemudian naik lagi. Ya, berhenti sejenak kemudian naik lagi. Yang kedua ini juga sama nih, ada kurva fx lagi ini. Ya, dia arahnya turun, berhenti sejenak, kemudian dia turun lagi. Ya, ini dari atas ya, kalau yang turun ini dari atas. Kemudian di titik di mana tadi berhenti sejenak, di situ disebut sebagai stasioner belok atau nilai belok horizontal. Jadi untuk fungsi naik, fungsi turun, maksimum, minimum, dan titik belok itu sudah jelas ya. Fungsi naik itu ketika titiknya itu berada di daerah naik, fungsi turun itu ketika titiknya ada di daerah turun, kemudian nilai stasioner maksimum itu ketika ada di puncak nih, ya posisinya ada di atas titiknya. Kalau stasioner minimum itu titiknya ada di bawah, berhentinya ada di bawah. Kemudian stasioner belok atau nilai belok horizontal itu jika titiknya itu naik, kemudian berhenti sejenak, kemudian naik lagi. Jadi naiknya 2 kali atau turunnya 2 kali. Nah, itu dinamakannya sebagai titik belok atau nilai belok horizontal. Kemudian syarat fungsi naik dan fungsi turun itu misalkan di sini ada kurva y sama dengan fx ya. Maka fungsi naik dan fungsi turun itu memiliki syarat untuk f aksen x lebih dari 0 itu disebut sebagai fungsi naik. Kemudian jika f aksen x-nya kurang dari 0 itu disebut sebagai fungsi turun. Dan jika f aksen x-nya sama dengan 0 itu disebut sebagai stasioner. Ya, titik stasioner itu apa? Titik stasioner itu adalah titik ketika fungsi tidak naik dan tidak turun. Syaratnya f aksen x sama dengan 0. Atau tadi kita bisa menyebutnya titik di mana ketika titik tersebut berhenti sejenak. Ya, berhenti sejenak itu tidak naik dan juga tidak turun. Kemudian jenis-jenis stasioner itu dibagi menjadi 3 bagian. Ya, untuk f double aksen x kurang dari 0, jadi ini menggunakan uji turunannya yang kedua ya.
F double aksen itu adalah turunan kedua, atau F aksen X diturunkan kembali, itu disebutnya F double aksen atau turunan kedua. Ya, jadi stasionernya ada 3. Untuk F double aksen X kurang dari 0 itu disebut nilai balik maksimum. Ya, kemudian jika F double aksennya lebih dari 0 itu disebut nilai balik minimum. Kemudian jika F double aksen X-nya itu sama dengan 0, itu disebut nilai belok horizontal. Nah, untuk menentukan fungsi naik, fungsi turun, kemudian nilai stasioner, kita juga bisa menggunakan garis bilangan. Ada beberapa kasus ya, atau ada beberapa tipe ya. Untuk yang pertama, jika diperoleh ada 2 akar dari hasil F aksen X-nya, ya, akar-akar dari persamaan F aksen X-nya atau turunan pertamanya. Misalkan ini ada X1 dan juga X2, di mana tandanya ini semisal ya, ini misalkan saja ya, diperolehnya itu tandanya adalah positif, negatif, positif. Ini seperti ketika kita menggambar garis bilangan biasa ya, dalam materi persamaan kuadrat. Nah, ini jika positif, negatif, positif seperti ini, kita lihat ya. Kalau positif, dia daerahnya disebut daerah naik. Ya, positif itu naik, panahnya ke atas. Ya, ini tepat berada di titik ini ya, di titik X1 ini ya. Kemudian berhenti sejenak karena tandanya di sini negatif antara X1 sampai dengan X2, karena tandanya di sini negatif, maka dia daerahnya turun. Ya, kita gambarkan dengan panahnya turun. Kemudian berhenti sejenak di sini di X2 positif lagi, maka panahnya naik lagi. Ya, itu daerahnya daerah naik. Nah, untuk X1 di sini, ini dilihat ya, karena dia stasionernya berada di atas posisinya, maka disebut stasioner maksimum atau nilai balik maksimum. Ya, kemudian untuk X2-nya di sini, karena titiknya ini posisinya ada di bawah, ya, gambar panahnya ini ya, titiknya di sini untuk berhenti sejenaknya itu ada di bawah, maka disebut nilai balik minimum. Paham ya di sini ya. Kemudian ada juga bentuk yang lain. Jika diperoleh kedua akarnya nilainya sama. Misalkan X1-nya 0, X keduanya 0. X1-nya 1, X keduanya juga 1. Maka nilainya positif-positif atau juga bisa negatif-negatif untuk tandanya. Ya, ini sama-sama ya. Ini untuk tanda yang positif dan juga yang negatif. Ini jenis stasionernya adalah nilai belok horizontal. Seperti pada pembahasan sebelumnya, jika naik kemudian naik kembali, maka di sini titik stasionernya disebut nilai belok horizontal. Atau jika titik tersebut turun, kemudian berhenti sejenak lalu turun kembali, maka disebutnya jenis stasionernya adalah nilai belok horizontal juga. Ya, jadi untuk nilai belok horizontal itu ada 2, bisa untuk 2 kejadian atau 2 kasus, naik lagi atau turun kembali, gitu ya. Baik, kita lihat contohnya ya. Untuk yang pertama, ada sebuah kurva Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat min 6X plus 9. Tentukan fungsi naik, turun, dan juga jenis stasionernya. Nah, langkah pertama yang kita cari, kita mencari titik stasionernya dulu. Titik stasioner tadi apa syaratnya? Titik stasioner itu syaratnya F aksen X sama dengan 0. Ya, jadi kita cari dulu turunan dari fungsi fx ini. Fx-nya x kuadrat min 6x plus 9. Berapa nilai f aksen x-nya? F aksen x-nya berarti 2x min 6. Ya, ini x kuadrat diturunkan hasilnya 2x, kemudian min 6x diturunkan hasilnya min 6. 9-nya udah hilang ya, sudah habis. Kemudian kita sama dengankan dengan 0, maka kita peroleh 2x min 6 sama dengan 0, 2x sama dengan 6, ini negatif 6-nya ke kanan jadi positif ya, maka diperoleh nilai X-nya sama dengan 3. Nah, ini adalah titik stasioner untuk X-nya sama dengan 3. Ya, kemudian kita gambar dalam sebuah garis bilangan, karena di sini titiknya hanya 1 yang diperoleh, maka cukup 1 saja di sini digambarkannya.
Ya, kemudian menentukan tandanya bagaimana? Menentukan tandanya kita memasukkan ke dalam fungsi fx. Karena di sini garis bilangannya ini adalah hasil dari fungsi f aksen x ini ya. Jadi bukan memasukkan titik akar-akar yang diketahui ini ke dalam fungsi fx-nya, tetapi ke f aksen x-nya. Ya, jadi misalkan nih, bilangan-bilangan, kita menentukan dulu nih ya, yang bilangan-bilangan yang kurang dari 3 itu ada bilangan berapa aja? Ada bilangan 2, ada 1, ada 0 kan? Nah, kita ambil yang paling mudah, misal kita ingin mengambil nilai 0, maka 0 masukkan ke dalam f aksen x-nya ini di sini. F aksen x-nya di sini kan 2x min 6 ya, kita uji titik ya di sini ya. Untuk f aksen 0 berarti gimana? 2 kali 0 dikurangi 6 gitu kan? Hasilnya negatif. Berarti kita letakkan di sini hasilnya negatif. Kalau di sini negatif berarti setelahnya adalah positif, selang-seling gitu. Kemudian, nah ini lihat karena awalnya di sini tandanya negatif, maka arah panahnya ini turun atau daerahnya turun. Kemudian berhenti sejenak, baru naik karena tandanya setelah negatif adalah positif. Nah, untuk titik stasionernya di sini berarti kita bisa menyebutnya sebagai stasioner minimum atau nilai balik minimum karena posisi titiknya ketika berhenti sejenak itu ada di bawah. Paham ya di sini ya? Jadi bisa kita simpulkan untuk fungsi turunnya yaitu kan fungsi turunnya ini berarti ada di sebelah kiri bilangan 3 ya. Berarti bisa kita tuliskan X kurang dari 3 intervalnya. Kemudian untuk fungsi naiknya, karena fungsi naik yang bertanda positif ini ada di sebelah kanan bilangan 3, berarti kita bisa tuliskan menjadi X lebih dari 3. Kemudian jenis stasionernya apa? Jenis stasionernya yaitu nilai balik minimum. Kemudian untuk contoh yang kedua di sini diketahui Y sama dengan Fx sama dengan X pangkat 3. Tentukan fungsi naik dan jenis stasionernya. Nah ini langkahnya juga sama, kita cari pembuat nolnya dulu. F aksen sama dengan 0, ingat ya syaratnya ya untuk titik stasioner. F aksen sama dengan 0, F aksennya berarti 3X kuadrat. Kita sama dengan 0, kita peroleh. Nah, di sini karena ada X kuadrat, 3X kuadrat, bisa kita tuliskan 3X dikali X. Ya, sama dengan 0. Seperti kalau kita memfaktorkan. Nah, ini bisa kita peroleh X1-nya sama dengan 0, X yang keduanya juga sama dengan 0. Nah, untuk kasus yang seperti ini, karena dua bilangan dari akar-akar pembuat nolnya diperoleh bilangan yang sama, yaitu bilangan 0 di sini, maka di sini tandanya bukan seperti yang contoh yang pertama ya, negatif positif atau positif negatif, tetapi di sini positif, kemudian positif lagi. Ya, positif, kemudian positif lagi. Bisa kita uji, kita masukkan dengan titik, kemudian kita masukkan ke dalam fungsi f aksen x-nya. Nah, nanti akan terlihat gitu ya. Karena di sini fungsinya positif, kemudian positif lagi, maka di sini disebut dengan fungsi naik ya. Fungsinya naik, berhenti sejenak atau belok, kemudian naik lagi. Nah, titik jenis stasionernya di sini namanya apa? Apakah nilai balik minimum, apakah nilai balik maksimum, atau nilai belok? Nah, karena di sini fungsinya naik kemudian naik lagi, maka disebutnya dengan nilai belok horizontal ya. Untuk fungsi naiknya gimana nilai X-nya? Nah, nilai X-nya ini memenuhi semuanya, semua untuk nilai X, di mana X-nya adalah bilangan real. Kita bahas beberapa soal agar kita lebih memahami tentang materi fungsi naik, turun, dan juga stasioner. Untuk soal yang pertama, diketahui fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurangi 16x. Tentukan interval turun dan jenis stasionernya. Nah, ini ada dua cara. Ini kita bahas untuk cara yang pertama terlebih dahulu. Kita menentukan fungsi turunnya. Ya, karena di sini yang diminta adalah interval turun, maka kita menentukan fungsi turun terlebih dahulu.
Ingat, tadi untuk fungsi turun syaratnya apa? Fungsi turun syaratnya itu f aksen x kurang dari 0. Maka kita cari nih ya, f aksennya sepertiga x pangkat 3 min 16x. Karena yang diminta adalah interval turun, maka kita gunakan syarat fungsi turun. Ya, f aksen x kurang dari 0. Ini tadi turunannya f aksen x-nya ini x kuadrat min 16x ya. X kuadrat min 16x kurang dari 0. Kemudian kita cari pembuat 0-nya. Ini difaktorkan menjadi x plus 4 dikali x min 4 kurang dari 0. Maka kita peroleh akar-akar dari persamaannya, yaitu x-nya yang pertama nilainya negatif 4. Kemudian x-nya yang kedua nilainya 4. Ya, kemudian kita gambarkan dalam garis bilangan. Di sini kita sudah peroleh ya akar-akar persamaannya atau titik-titiknya di sini negatif 4 dan 4. Ya, berarti kita gambarkan di dalam garis bilangan negatif 4 dan 4. Kemudian kita tentukan tandanya. Kita boleh uji titik atau bisa juga kita lihat koefisien dari x kuadrat. Jika koefisien dari x kuadratnya di sini positif, maka tandanya dari belakang ini positif, negatif, positif. Atau kita ambil sebuah titik antara negatif 4 dan juga 4. Di sini ada titik 0 kan, yang paling mudah ya. Titik 0 kita masukkan ke f aksen x-nya. X-nya kita ganti dengan 0. 0 kurangi 16 berapa? Negatif 16 kan? Maka nilai yang ada 0-nya di sini, di tengah-tengah negatif 4 sampai dengan 4, ini tandanya negatif. Kemudian kita lihat ya, nah yang diminta adalah interval turun. Interval turun itu berarti yang ada di tanda negatif kan? Ya, tanda negatif ada di mana? Tanda negatif itu ada di antara negatif 4 sampai dengan 4. Jadi bisa kita tuliskan untuk interval turunnya yaitu negatif 4 kurang dari x dan x kurang dari 4. Atau bisa kita baca dengan x di antara negatif 4 dan 4. Kemudian sekarang kita menentukan jenis stasionernya dengan uji turunan yang kedua. Ya, kita hitung lagi nih di sini nih. Ya, kita sama dengankan dengan 0 lagi, f aksen x-nya tadi kita peroleh titiknya itu negatif 4 dan 4 ya. Ini sama ya, langkahnya sampai sini sama. Nah, kemudian kita turunkan kembali. F aksen x-nya tadi kan diperoleh x kuadrat min 16. Maka f double aksennya adalah 2x. Jadi f aksen x kita turunkan lagi. Jadi kita bisa tuliskan f double aksennya di sini sama dengan 2x. Kemudian kita masukkan titiknya, titik yang diperoleh dari akar-akar persamaannya tadi ya. Untuk f double aksen min 4 berarti kita peroleh 2 dikali min 4. 2x berarti x-nya ganti dengan min 4 kan ya. 2 kali min 4 itu hasilnya adalah negatif 8. Nah, dilihat lagi ya, diingat lagi. Di sini f double aksennya ternyata kurang dari 0. Kalau f double aksennya itu kurang dari 0 atau negatif, maka dia jenis stasionernya maksimum. Ya, maksimum untuk di x sama dengan negatif 4. Kemudian jika f double aksennya ini untuk nilai yang sama dengan 4 x-nya, maka kita peroleh nilainya 8 kan. Nah, karena f double aksennya di sini lebih dari 0, kan positifnya lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 itu disebutnya stasionernya minimum. Minimum untuk di x sama dengan 4. Jadi bisa kita simpulkan nilai belok maksimum itu diperoleh untuk x sama dengan negatif 4 dan nilai belok minimumnya untuk x sama dengan 4. Baik, untuk di cara yang pertama tadi itu sepertinya lumayan panjang ya. Nah, sekarang kita bahas untuk cara yang kedua dengan soal yang masih sama ya. Fx-nya ini sepertiga x pangkat 3 min 16x. Sebetulnya ada cara yang lebih sederhana ya di cara yang kedua ini. Langkah awalnya sama, kita cari dulu titik stasionernya dulu, kita cari f aksen x sama dengan 0-nya, kemudian kita peroleh akar-akarnya kan ya, di sini ketemu x-nya negatif 4 dan juga 4. Kemudian kita langsung saja gambarkan di garis bilangan. Ya, di sini titiknya negatif 4 dan juga 4 kan. Nah, kita tentukan tandanya. Karena di sini koefisien x kuadratnya positif, ya kan? Maka langsung aja nih dari belakang positif, negatif, positif, selang-seling. Ya.
Yang positif berarti tanda panahnya ke atas atau daerahnya naik. Kemudian yang negatif ini berarti turun, yang positif ini naik lagi. Jadi dari sini sebetulnya kita sudah bisa melihat ya, dan sudah bisa menemukan interval untuk fungsi yang turunnya atau interval turunnya dan juga jenis stasionernya. Ya, interval turunnya di sini X-nya berada di antara negatif 4 sampai dengan 4. Ya, itu yang ditanyakan. Jika kita ingin mencari interval naiknya yang mana? Berarti yang bertanda positif atau yang panahnya ke atas, yaitu di titik X kurang dari negatif 4 atau X lebih dari 4. Kemudian kita lihat nih ya, yang pertama ini nih ya, di titik puncak yang pertama ini, yang posisinya di atas, berarti stasionernya maksimum kan? Atau nilai balik maksimum. Nilai balik maksimum ternyata ada di X sama dengan negatif 4. Ya, sedangkan nilai balik minimumnya ada di X sama dengan 4. Yang posisinya ini berada di bawah. Jadi ini ada dua cara ya, cara yang pertama yang tadi yang sudah kita bahas, dan ini adalah cara yang kedua. Kalian tentukan sendiri mana yang lebih mudah untuk kalian gunakan dalam menjawab soal-soal. Untuk soal yang kedua, diketahui fx-nya sama dengan sepertiga x pangkat 3 ditambah setengah x kuadrat dikurangi 6x ditambah 10. Ya, tentukan yang pertama interval naik dan turun, kemudian yang kedua nilai stasioner, dan yang ketiga adalah titik stasionernya. Ya, langkah yang pertama kita cari dulu ya pembuat nolnya ya, f aksen x sama dengan 0. Nah, f aksennya berapa di sini? F aksennya kita peroleh x kuadrat plus x min 6 ya, turunan dari fungsi fx ini. Ya, turunannya adalah fx kuadrat plus x dikurang 6. Nah, sekarang kita cari pembuat nolnya. F aksen x sama dengan 0, x kuadrat plus x dikurangi 6 sama dengan 0. Kita faktorkan, kita peroleh x plus 3 dikalikan x min 2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh titiknya di sini X yang pertama itu negatif 3, X yang keduanya adalah 2. Ya, dari sini kita gambarkan di dalam garis bilangan, titiknya negatif 3 dan 2 ya di sini ya. Kemudian tandanya positif, negatif, positif, ini masih dengan cara yang sama ya. Kalau koefisien X kuadratnya positif, berarti selang-seling ya. Positif, negatif, positif. Atau dengan uji titik juga boleh kalau untuk menentukannya. Kemudian untuk tanda yang positif berarti ini daerahnya naik atau panahnya ke atas. Kemudian untuk yang negatif berarti daerahnya turun, panahnya ke bawah. Kemudian ini positif lagi berarti naik lagi. Nah dari sini kita peroleh ya interval naiknya berapa. Interval naiknya itu yang di area positif atau di daerah positif. Yaitu ada di X kurang dari negatif 3 atau X lebih dari 2. Kemudian untuk interval turunnya yaitu di antara negatif 3 dan 2 yang tandanya negatif ini atau yang panahnya turun. Ya, X-nya berada di antara negatif 3 dan 2. Kemudian untuk menentukan nilai stasioner, nah kita gunakan titik ini ya. Titik X sama dengan negatif 3 dan juga 2. Untuk X sama dengan negatif 3, maka nilai fx-nya berapa? Kita cari dari fx kurva yang ada di soal ini. Fx-nya sepertiga X pangkat 3 plus setengah X kuadrat min 6X plus 10. Maka X-nya kita ganti dengan negatif 3 nih. Sepertiga dikalikan dengan negatif 3 dipangkatkan 3, ditambah setengah dikalikan negatif 3 dipangkatkan 2, dikurangi 6 dikali negatif 3 ditambah 10. Nah, ini kita peroleh X-nya adalah 23 1/2 atau 23 setengah. Kemudian untuk X yang sama dengan 2, caranya juga sama, kita masukkan aja ke fungsi fx-nya, kita peroleh sepertiga dikali 2 pangkat 3, ditambah setengah dikali 2 pangkat 2, dikurangi 6 dikali 2, ditambah 10. Kita peroleh hasilnya adalah 8/3. Jadi untuk nilai stasionernya di sini adalah 23 setengah dan juga 8/3. Kemudian untuk titik stasionernya itu yang mana? Titik stasioner itu berarti X, Y-nya. Untuk X negatif 3 kan diperoleh di sini Y atau fx-nya itu 23 setengah. Berarti titik stasioner yang pertama di sini kita tuliskan negatif 3, 23 setengah. Ya, kemudian yang kedua titiknya untuk X sama dengan 2 kita peroleh nilai Y atau nilai fx-nya itu kan 8/3. Berarti kita bisa tuliskan titik stasioner yang kedua di sini kita peroleh 2,8/3.
3. Itu tadi pembahasan tentang fungsi naik, fungsi turun, dan juga nilai stasioner ya. Jadi bisa kita simpulkan langkah-langkah untuk menentukan fungsi naik, fungsi turun, kemudian nilai-nilai stasioner. Yang pertama kita perlu menurunkan fungsi dari kurva yang diketahui di soal. Kemudian kita sama dengankan dengan 0, syarat titik stasioner ya, f aksen x sama dengan 0. Kemudian kita cari akar-akar persamaannya, titik x-nya kita cari, gambarkan pada garis bilangan, lalu kita akan menemukan interval naik dan juga interval turunnya. Jika kalian masih kurang memahami, kalian bisa mengulang lagi sampai kalian benar-benar paham dari awal video sampai dengan akhir video. Jangan lupa untuk mencoba berbagai macam latihan soal, bisa dari internet atau buku-buku yang kalian punya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.